Assalamualaikum. Malam-malam kita kedatangan Vario. Kata yang punya motor disuruh servis CVT. Katanya kalau dibawa jalan ada bunyi kresek-kresek di bagian CVT-nya. Dan setelah kita buka bak CVT-nya, kelihatannya masih kinclong teman-teman. Ini memang motor masih kelihatan baru ya. Nah, karena dia nyuruh servis CVT, kita bongkar dulu satu-satu teman-teman. Kita cek dulu satu-satu komponennya. Ternyata setelah kita buka mangkok gandanya, cukup tebal debunya ini. Ini sebenarnya udah layak juga dibersihin. Nah, kita cek kampas gandanya juga masih cukup tebal ya. Nah, di sini saya cek di rumah rollernya juga masih pada bagus ini. Rollernya masih pada bagus. Nah, kita buka dulu kampas gandanya. Setelah ini kita bersihkan semua ya teman-teman, biar kita pasang lagi. Nah, ini penampakannya setelah kita bersihkan ya. Menurut saya sih nggak ada yang janggal. Kemungkinan suaranya juga bukan dari CVT ya. Nah, setelah ini nanti kita pasang-pasangin dulu, baru kita coba jalan masih ada suaranya apa enggak. Nah, selanjutnya kita rakit dulu di bagian slidingnya ya. Kita kasih pelumas di bagian puli panjangnya, terus kita pasang puli pendeknya. Nah, jangan lupa di sini ada pakunya 3 ya. Kita pasang ke tempatnya. Terus setelah itu kita kasih grease di bagian relnya maksudnya. Kita penuhin semua ya teman-teman, ada 3. Nah, kasih grease cukupnya biar lancar putarannya. Nah, kalau dirasa udah cukup begini, selanjutnya kita pasang lagi corongnya. Ini kita pasang sampai mentok ya teman-teman. Selanjutnya kita kasih grease di bagian lahar bambunya. Selanjutnya kita pasang lagi kampas gandanya. Kita tekan begini, kita tahan pakai kaki, terus kita pasang murnya. Setelah ini kita kencangkan. Selanjutnya kita rakit di bagian rumah rollernya. Pemasangan rollernya seperti biasa ya, yang ada tutupnya berlawanan arah jarum jam. Nah, setelah kita pasang semua rollernya, kita pasang penutupnya. Di sini jangan lupa dikasih grease sedikit ya. Kita pasang bosnya, selanjutnya kita kasih grease di bagian asnya. Kita pasangkan rumah rollernya. Kita pasangkan penbelnya, terus kipasnya, terus di sini ada ring, terus kita pasang murnya, terus selanjutnya kita pasang kampas gandanya. Nah, setelah ini baru kita kencangkan. Nah, cukup. Setelah ini kita pasang tutup bak CVT-nya ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya teman-teman. Selanjutnya kita pasang-pasangkan baut-bautnya. Kita kencangkan secara menyilang. Nah, singkat cerita, ternyata tadi setelah saya coba jalan, suaranya itu timbul dari standar 2-nya teman-teman. Ini memang sering terjadi ya, apalagi di motor Vario, di motor Beat, motor-motor sekarang umumnya. Banyak sekali motor-motor sekarang itu yang gak menggunakan standar 2 lagi karena dia macet. Nah, begini, coba teman-teman perhatikan, asnya sampai ngarat begini ya teman-teman. Makanya standar 2-nya itu nggak naik sempurna teman-teman, pergerakannya kurang lancar. Nah, di sini saya mau coba potong pernya dulu ya, dipendekin. Ini saya potong sekitar 2 ulir ya teman-teman. Ini fungsinya agar tarikannya lebih kencang. Nah, begini. Nah, ini penampakannya setelah kita potong ya teman-teman. Selanjutnya kita bersihin dulu di bagian asnya yang ngarat itu ya. Nah, untuk teman-teman yang mengalami kondisi motornya seperti ini, harus cepat-cepat dibersihin ya teman-teman, biar dia nggak macet total. Karena kalau dia udah macet total, itu solusinya harus dipotong asnya. Kemungkinan standar 2-nya juga nggak bisa kepake lagi. Nah, ini setelah kita bersihin, kita sodok-sodok menggunakan asnya. Kalau udah dirasa bersih, terus kita keringkan. Selanjutnya kita pasangkan ke motornya lagi. Nah, begini setelah kita bersihkan ya teman-teman. Ini kelihatan pergerakannya udah lancar. Selanjutnya kita bersihin dulu ya di bagian bosnya sebelum kita pasang. Nah, di sini saya menggunting karet sedikit ya teman-teman. Nanti kita taruh di bagian luar asnya. Ini fungsinya untuk meredam getaran ya. Nah, kita gunting yang rapi begini ya. Selanjutnya kita bolongin di tengahnya nanti. Nah, ini nanti posisinya di sini ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita pasangkan ke asnya. Nah, kita pasang di sini ya. Selain dia meredam getaran, dan dia nanti fungsinya untuk menghindari kotoran masuk ke dalam ya.
Nah, selanjutnya kita kasih grease secukupnya. Nah, baru kita pasangkan standar 2-nya. Nah, begini. Nah, selanjutnya kita ratakan. Kita taruh di posisinya. Nah, ini udah lancar ya teman-teman. Selanjutnya kita pasangkan pernya. Ini karena udah kita pendekin agak susah juga masangnya sedikit ya. Tapi tetap bisa teman-teman. Nah, caranya begini. Nah, setelah kita pasang, kita coba pergerakannya. Nah, ini cukup lancar ya teman-teman. Tuh kelihatan ya, baliknya cukup cepat ya. Nah, ini nggak bakalan getar lagi ya. Nah, selanjutnya kita pasang di sini juga kita pakai karet sedikit ya. Fungsinya sama ya, untuk menghindari kotoran masuk. Nah, cukup sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.